Ini kita bersukacita saudara-saudara bahwa ibadah baru dalam media ministry, ibadah ini kita buka dengan resmi bahwa apa yang kita akan awali mulai adalah dari penyertaan Tuhan dan sampai berjalan dengan baik dengan pernyataan-pernyataan Tuhan yang berdasar. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Media ministry, supaya saudara-saudara tahu bahwa ibadah ini adalah fokus pada medianya untuk berkat bagi orang lain. Kita akan masukkan di dalam media sosial hingga mereka mendapat berkat, mendapat pengarahan firman Tuhan, serta ada banyak hal tentang pernyataan yang memang akan membangkitkan setiap saudara-saudara kita yang lain. Karena itu saudara, materi untuk hari ini saya sudah sampaikan lewat media grup kita. Saudara boleh buka. Seperti inilah yang dimaksud saudara-saudara. Bagaimana kita untuk mendengar, dan saudara sebagai jemaat pelayan yang ada di dalam media sosial ini, media ministry ini akan menjadi pelayan yang melatih dalam pelatihan-pelatihan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena itu media sosial ministry yang kita buka ini untuk temanya hari ini adalah takjub. Apa yang Tuhan kerjakan? Semua dari mulai kita menjadi saksi sampai dengan sebelum kita juga lahir di bumi, bahwa kita tahu semua adalah ciptaan dan karya Allah yang membuat semua menjadi baik sampai lebih baik lagi dan sangat baik. Seperti itulah yang kita boleh katakan tentang takjubnya Allah yang menciptakan seluruh bumi dengan segala isinya dan yang nyata di dalam semua rancangan. Saudara, saya kutip ini firman dari 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah perkataan firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal ini yang saya akan bagikan kepada saudara semua sebagai pernyataan Allah di tengah semua karyanya bagi kita sekalian. Tentu yang kita sudah renungkan ini firman, bagi saudara tinggal untuk mengulas sekaligus adalah melatih. Dalam hal melatih untuk dengar-dengaran dan menyikapi kelak di dalam positive thinking. Shalom saudara. Shalom. Perhatikan Pak. Di dalam renungan kita kan ada jiwa dan roh yang sedang beracara di dalam firman. Dan ini saat saudara-saudara untuk mau dilatih. Saya mengingatkan kepada pribadi-pribadi saudara dalam jiwa pikiran
Ketika saudara ada 12 sampai dengan 16 jam barangkali mulai saya orbitkan firman ini hingga saudara bisa untuk merenungkan menjadi bahan pokok untuk hari ini dalam pelatihan itu tadi soal hal berpikir. Saudara, edisi ini akan kita tentukan ya menjadi satu edisi program dalam media ministry. Saya ulangi saudara-saudara bahwa ini pelayanan adalah untuk menjadikan saudara berkat di dalam floor atau di dalam saat kita pelayanan ibadah dan perenungan firman yang akan saya sampaikan menjadi satu edisi untuk bisa kita tayangkan ke dunia luar. Karena hari ini perlu saya beritahukan ke dalam kesadaran kita masing-masing bahwa media sosial adalah alat yang tercanggih saat ini, melebihi daripada surat kabar atau surat penyampaian dan hal-hal yang lain. Semuanya itu adalah menjadi bahagian yang rendah ataupun yang kedua dibanding dengan media sosial ini yang bisa spontan, mungkin setengah jam lagi akan diedit dan sampai kepada mereka sekalian. Karenanya saudara-saudara adalah orang yang beruntung bisa hadir menopang dan mendukung pelayanan ini di tengah-tengah media ministry yang sedang kita dirikan ini. Ada banyak hal tentunya saudara-saudara yang saya akan sampaikan bagi saudara sekalian. Awal dari Tuhan memanggil saya, saudara harus ketahui dan sadari bahwa beda dengan panggilan orang lain. Karena bedanya mungkin mereka dipanggil adalah karena keinginan, karena mencari sesuatu, atau ingin sukses, atau membuat masa depannya supaya lebih baik sehingga mereka bisa mencalonkan diri sebagai pendeta. Inilah bedanya bahwa saya memang dipanggil, saudara-saudara, untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Lewat inilah pada saat dimana kita hadir pada hari ini, media sosial ini adalah sarana bagi kita juga untuk menyampaikan Injil kepada mereka sekalian. Amin, saudara. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Dan tetapnya bahwa semua pekerjaan Roh Allah di tengah setiap panggilan bagi setiap kita, saudara-saudara. Karenanya begitu pentingnya Roh Kudus untuk memimpin, memberitahu, menolong, berkata-kata dalam gerakan kuat, dan sesuatu apapun yang disebut dengan hikmat untuk diperkatakan tentang firman Allah, semua adalah karena Roh Allah. Karena begitu pentingnya ini, Yesus pun pernah berkata begini, "Tidak usah bawa apa-apa, sampaikan damai sejahtera kepada mereka, dan tidak usah jawab pertanyaan mereka, sampai Roh nanti yang akan berkata-kata kepada mereka semua yang ada di tengah saat bertanya ataupun menantang. Kamu yang kuutus." Seperti itulah yang ada di dalam pernyataan Yesus tentang Roh Kudus untuk menjadi penolong di tengah-tengah kita sekalian. Sehingga hari ini saya harus katakan kepada saudara-saudara, jangan takut dalam hal apapun. Untuk pergi dalam memberitakan Injil, untuk pergi menjadi hamba, untuk pergi juga untuk mengajar banyak orang, dan menyampaikan segala ketentuan kesaksian yang ada pada saudara kepada orang lain. Karena Roh Tuhan ada untuk memimpin dan menyempurnakan pemberitaan kepada dunia untuk keselamatan. Amin, saudara. Ada banyak hal yang saya harus sampaikan bagi saudara sekalian, tapi untuk malam ini adalah
topik supaya kita tahu ketakjuban yang Allah sudah kerjakan itu. Yang saat ini tentunya, saudara-saudara, di tengah virus corona yang sedang merajalela, hingga banyak orang berlindung di dalam pernyataan pemerintah untuk membuat lockdown atau stay at home atau ibadah di dalam rumah. Saya tidak menolak dari program pemberitahuan atau maklumat daripada pemerintah. Tidak. Kepada pribadi-pribadi yang berlindung itu, yang saat ini sebenarnya adalah bagaimana kita untuk bisa menjadi berkat, bagaimana bisa kita untuk melayani, dan bagaimana kita bisa bersekutu yang lebih baik lagi kepada Tuhan di dalam saat-saat seperti ini. Supaya di dalam saat kita beribadah, kita pun berseru dan memohon kepada Tuhan, karena Roh Tuhan ada di sini. Amin, saudara. Dan Roh Tuhan yang ada di sini sudah mudah kita untuk mengatakannya. Tuhan, segala yang namanya virus corona kami tolak dari keluarga, kami tolak dari gereja, kami tolak dari kota kami Rantau Prapat, kami tolak dari kota kami, daerah kami Labuan Batu, kami tolak di Sumatera Utara ini dalam nama Yesus Kristus. Tentukan hasilnya, karena Roh Tuhan adalah Roh yang berkuasa, Roh yang ditakuti dari siapapun yang ada hidup di bawah kolong langit ini. Pasti mereka lari. Dengan kata lain, yang sifatnya iblis dan yang menantang daripada segala keajaiban Allah, maka akan lari daripada. Amin. Begitu juga pengajaran Petrus, usirlah iblis supaya lari daripadamu. Karena itulah untuk malam ini saudara-saudara kesempatan bagi kita untuk mengusir iblis. Ada 3 hal yang saya sampaikan singkat, saudara-saudara, untuk materi yang akan kita mengamalkan sekaligus merenungkan ketakjuban Allah. Sekaligus juga saudara-saudara jangan lupa, ya, supaya saudara-saudara hari ini dilatih. Karena pelatihanlah yang ada di dalamnya kelak. Apa yang belum ada disediakan oleh Allah, kata firman ini, dari setiap pernyataannya untuk dunia. Ya, aku baca firman itu lagi kembali dikatakan seperti ini, sobat. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara tahu, orang yang mengasihi Dia akan mendapatkan rahasia-rahasia bagaimana sebenarnya hidup ini menjadi menakjubkan juga di tengah setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Shalom. Takjub. Dikatakan Allah yang menyediakan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Hari ini apa yang disediakan oleh Allah, saya melatih pemikiran kita, saudara-saudara, bahwasanya Allah sendiri sudah menyediakan apa yang tidak pernah terpikir dan apa yang belum ada. Zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah pasti berbeda. Katakan amin, saudara. Ya, dulu waktu mulai muncul telegram itu goet-goet, saudara-saudara. Dan sebelum ada telegram, bayangkan ini saudara-saudara, bahwa kalau menjemput seseorang ke luar daerah, itu saya lihat atau saya bayangkan pada waktu dulu berminggu, lebih daripada berhari-hari, baru bisa untuk berkunjung atau menyampaikan sesuatu. Nah, inilah lambat dibanding dengan sekarang. Bagaimana hari ini kejadian bisa sampai ke Israel, bisa sampai kepada yang kita tuju, walau jauh
jaraknya, tetapi dengan telepon. Bisa kita katakan, bahkan juga dengan apa yang disebut dengan live. Lihatlah ini. Inilah opung sudah malgib-malgib katanya. Bisa dilihat. Spontanitas ini maksud saya adalah kecanggihan sekarang ini. Yang kita lihat berbeda dahulu dengan sekarang ini. Saudara, ada lagi yang saya harus katakan. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Masih kita berbicara soal yang dilihat oleh mata sampai hari ini, tentu masih banyak saudara-saudara. Gambarannya saja saya harus beritahu kepada saudara-saudara bahwa hal-hal yang Tuhan akan kerjakan langsung dari sorga. Sebab kerajaannya kan dibangun nih di sorga, nyata-nyata. Dengan kesimpulan begini saudara-saudara, supaya tahu apa yang Allah nyatakan yang belum ada menjadi ada, surga sendiri untuk mengerjakannya. Bagaikan sebuah proyek yang tidak memakai tenaga ahli manusia, Allah sendiri bekerja dari surga, mungkin bersama dengan hambanya saja, hingga jadi-jadi, atau nyata-nyata, atau terjadilah, entah dia membuat satu kota, seperti Yerusalem baru katanya. Yerusalem baru itu ada di dunia, belum surga. Seperti kerajaan Kristus yang mungkin Allah sendiri yang bisa mengerjakan ini saudara-saudara. Shalom. Perhatikan, pergunakan waktu yang hanya setengah jam ini supaya saudara-saudara mengerti apa yang akan Tuhan akan kerjakan ini yang belum ada diadakan. Dan itu sekali lagi rahasianya hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Caranya saudara-saudara untuk mengasihi, nah ini saya katakan saudara-saudara sangat mengasihi Dia. Engkau meninggalkan kepentingan, engkau meninggalkan takutmu dengan virus corona. Karena banyak sekarang ini saudara-saudara, ternyata juga dalam gereja Tuhan ada banci rohani. Takut. Sehingga dia sudah tidak percaya lagi dalam ketentuan itu kepada Allah yang memelihara, menjaga, menyertai. Shalom saudara. Seperti ini. Karena itu saudara sangat mengasihi Tuhan. Berkatmu secara khusus untuk malam ini akan ditambahkan oleh Tuhan. Kedua di dalam saudara-saudara, mengenai soal suara, mengenai soal pendengaran. Kalau tadi pernyataan dengan apa yang ada adalah berhubungan dengan mata. Shalom saudara. Shalom ibu. Shalom. Dengarkanlah baik-baik. Tidak pernah didengar dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu pengajaran tentang pelatihan. Ya. Kalau mengerti tentang hal apa yang sedang disampaikan firman, sebenarnya kepadamu sudah diberikan karunia roh. Shalom saudara. Ya, seringkali orang hanya selintas untuk mengetahui karunia roh. Sedangkan karunia roh itu pekerjaan Allah pada diri kita. Amin. Amin. Pekerjaan Allah. Kalau karunia roh itu mau bekerja, Anda harus melatihnya. Tidak bisa seorang pemain bola bisa dibayar dan mahal harganya dan luar biasa keahliannya di dalam persepak bola kalau dia tidak latih. Shalom. Aku sampaikan ini saudara. Dengarkan ini. Media sosial ini untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Perhatikan juga suasana dalam media sosial ini, yang artinya coba kita satu paham serentak juga untuk menjaga dalam menghormati kasih karunia roh yang ada di tengah-tengah kita. Dengan maksudnya, ya dilatih dong.
Saya memiliki pengertian begini. Singkatnya adalah ketika Tuhan memberikan iman, karunia iman kepada saya, maka imanku kulatih. Pelatihannya bagaimana? Aku akan dirikan jemaat. Dan Tuhan akan turut bekerja di dalam. Aku akan berkata kepada orang yang sakit, supaya yang sakit itu sembuh. Ini iman. Aku mencari orang-orang. Shalom. Mencari orang-orang yang sakit. Hingga aku dapat. Aku punya iman. Ketika kulihat keadaan orang yang sakit, Tuhan pun akan membuat sembuh. Itu imanku pun. Lalu kujumpai orang yang sakit itu. Pernah saudara-saudara dipulangkan dari rumah sakit, singkat beritanya, ya datang ke gereja ini untuk memberitahukan bahwa dia sakit. Saya temui, saya perintahkan penyakitnya, saya suruh bangun dia walaupun tidak bisa bangun lagi. Saya punya iman, dia bangun, bangkit, berdiri, lari pada waktu itu. Tidak ada prosesnya 1 jam. Nah, saudara, aku melatih iman. Kalau tidak kulatih, itu tidak akan mungkin terjadi. Shalom. Pada saudara-saudara ada karunia iman, ada karunia pengetahuan, ada karunia untuk berkata-kata, ada karunia untuk membangkitkan yang lain, ada karunia untuk memimpin, ada karunia untuk berkata-kata. Shalom. Perhatikan, ada karunia untuk menerima berkat dari Tuhan. Ada karunia untuk banyak hal kita dapatkan dari Tuhan. Nah, supaya dengan demikian saudara berlatih. Ketika saudara menerima berkat, latihlah. Karena berkat itu jangan berhenti padamu saja. Katakan amin. Latih, beri. Kata firman Tuhan, maka kepadamu diberi. Bahkan juga diajarkan, lebih berkat memberi daripada menerima. Artinya supaya kita melatih untuk memberi. Semua sumber kan dari Tuhan. Amin, saudara. Dengarkan, saudara-saudara. Seringkali kita tidak melatih karunia yang ada pada kita. Karena dengan demikian Tuhan tidak percaya. Amin, saudara ya. Nah, masih tentang fokusnya kita bagaimana untuk melatih soal mendengar. Karena firman ini berkata begini, maka apa yang belum pernah kamu dengar, kamu dengar. Saudara, ini karunia khusus adalah karunia untuk mendengar suara. Dan jika kita melatihnya, saya mau katakan kepada saudara-saudara adalah latih. Dalam saat-saat berdoa, Roma 8 ayat 20 kan sudah dikatakan, roh itu berdoa dengan roh kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak terucap dan membangkitkan dan banyak hal yang ada di dalamnya. Itu dulu, saudara-saudara ya. Jadi latihlah di dalam doa. Dan doa saudara jangan doa-doa yang lama atau doa hafalan atau doa-doa mereka yang ada di dalam gereja-gereja tradisi. Dengarkan baik-baik. Artinya yang nampak tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga ya doa aja. Tidak timbul imannya. Tidak ada pelatihan dalam dirinya untuk mendengar timbal balik. Bagaimana Tuhan menjawab, berbicara untuk menyampaikan sesuatu kepada kita, hal-hal yang tidak terucapkan itu, atau kerjasama roh Allah di dalam menjawab keluhan, pergumulan yang ada pada kita. Jadi harus ada doa. Kata Yesus kan berjamin harus ada doa. Berjamin berarti kita kesempatan di dalam adalah mendengar suara Tuhan. Nah, ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, latih untuk dalam kesempatan itu ya.
Dengan demikian saudara-saudara, penting bagi banyak hal yang Tuhan penuhkan supaya kita ini semua dapat mengerjakan apa yang Tuhan akan kerjakan dengan panggilan kita untuk mengerjakan dunia dalam keselamatan. Yang terakhir, shalom saudara, adalah karunia untuk mengerti, menyelidiki tentang roh. Saya akan potong dulu di sini saudara karena waktu. Dengan demikian saudara-saudara, ke minggu depan bagaimana caranya kita untuk menyelidiki roh yang ada pada Allah. Ini artinya begini saudara-saudara, menyelidiki sampai kita tahu apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam pembaharuan ini. Dahsyat loh saudara-saudara yang akan terjadi, bahkan menakjubkan yang Allah mau kerjakan setelah selesai virus corona. Karena itu saya mengangkat saudara-saudara menciptakan pelayanan ini supaya saudara menjadi hamba yang menakjubkan. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi